Terus dukung channel Garda Warta dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update berita berikutnya. Seperti inilah kondisi bangunan Ngawi Food Street yang rencananya digunakan sebagai tempat relokasi pedagang kaki lima di Jalan Seron Alun-Alun Merdeka Ngawi. Terdapat beberapa titik genangan air akibat tampiasan hujan serta saluran air dari pembuangan wastafel. Kasih Tata Bangunan dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ngawi Jarod Kusumoyudo menjelaskan bahwa untuk pemanfaatan Ngawi Food Street ini sudah menjadi hak dan kewajibannya pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tenaga Kerja. Diakuinya dari DPPTK Ngawi sudah melayangkan surat pinjam pakai pada bulan Desember 2020 lalu, namun hingga hampir akhir Januari 2021 ini juga belum digunakan. Menurutnya, untuk tanggung jawab NFS ini sudah ada di DPPTK Ngawi, akan tetapi jika ada kerusakan fisik bangunan, masih masa pemeliharaan selama 1 tahun sejak habis kontrak pada Oktober 2020 yang lalu. Jadi pemeliharaan tersebut selama 1 tahun masih menjadi tanggung jawab pelaksana. Namun setelah ada surat pinjam pakai untuk tanggung jawab terhadap fasilitas pendukung, bukan fisik bangunan berada pada pihak DPPTK. Jarod menegaskan untuk pinjam pakai tersebut waktunya berawal dari surat yang dilayangkan kepada DPUPR pada Desember 2020 hingga 1 tahun selama pinjam pakai tersebut. Setelah dalam tenggang waktu pinjam pakai atau selama masa pemeliharaan habis, maka secara otomatis sudah masuk menjadi asetnya DPPTK Ngawi, sehingga tanggung jawab sepenuhnya setelah masa pinjam pakai habis berada pada DPPTK. Jadi untuk pemanfaatannya Mas itu sudah menjadi hak dan kewajibannya di Disperindak. Memang kemarin sudah melayangkan surat pinjam pakai di bulan Desember, tapi setelah pinjam pakai memang butuh proses untuk pemindahan pedagang. Dan pemindahan pedagang sudah dikomunikasikan, semua sudah clear di Januari ini dan ditargetkan sampai tanggal 30 Januari 2021 ini pedagang sudah mulai pindah ke Ngawi Street Food. Yang kebetulan saat ini kita sudah siapkan semuanya untuk fasilitasnya termasuk pembersihannya. Jadi untuk pembersihannya nanti kita targetkan hari ini sudah bersih. Jadi pedagang sudah siap masuk mulai hari ini. Pak, setelah ada pinjam pakai itu nanti untuk tanggung jawab pengelolaan ke pihak? Kalau untuk tanggung jawab pengelolaan sudah ada di Disperindak. Tapi nanti kalau untuk ada kerusakan fisik itu masih masuk masa pemeliharaan selama 1 tahun sejak berakhirnya kontrak fisiknya. Jadi selama 1 tahun masih menjadi tanggungan pemborong untuk kerusakan fisik. Tapi nanti kalau untuk ornamen misalnya kehilangan lampu atau lampu mati atau mungkin kran rusak atau mungkin itu sudah masuk menjadi ranahnya Disperindak. Entah tata caranya pengelolaannya dari mengakomodir pedagang atau pemeliharaan langsung dari Disperindak. Pinjam pakai ini waktunya berapa lama? Kalau pinjam pakai itu berawal dari surat yang dilayangkan ke kita di bulan Desember itu sampai masa pemeliharaan habis. Itu masih masa waktu pinjam pakai. Nah, setelah pinjam pakainya masa pemeliharaan habis, secara otomatis ini sudah masuk menjadi asetnya Disperindak. Diketahui proyek pembangunan Ngawi Food Street di Jalan Imam Bonjol tersebut menelan anggaran 3,5 miliar dari nilai pagu anggaran 3,9 miliar bersumber dari APBD Ngawi 2020. Total kios yang dibangun sebanyak 44 kios selesai pada 11 Oktober 2020 yang lalu. Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV. Garda Revolusi Multimedia.